Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa amma ba'du. Saudaraku rahmati Allah, kita masih membahas sirah nabawiyah ini ya di bab-bab terakhir ya. Yang waktu yang lalu itu kita sudah masuk ke bab 45 ya, tentang bagaimana rumah tangga Nabi, bagaimana istri-istri Nabi ya. Itu ada kurang lebih ada 13 istri-istri Nabi ya. Di antaranya itu yang pertama itu adalah Khadijah ya, yang selama kurang lebih 10 tahun ya, atau 20 tahun kurang lebih. Dia menikah Khadijah sampai Khadijah wafat. Ya, Khadijah binti Nabi Khadijah binti Khuwailid ya. Ketika umur beliau Nabi kita SAW umur 25 tahun dan Khadijah umurnya 40 tahun. Dia adalah wanita yang pertama kali dinikahi oleh beliau SAW ya. Dan beliau tidak pernah memadunya dari Khadijah tersebut ya. Dari Khadijah Rasulullah SAW tidak pernah memadunya, dikarenai beberapa anak laki-laki dan perempuan. Adapun yang laki-laki tidak satupun yang hidup ya, meninggal di usia masih kecil ya. Sedangkan yang perempuan adalah yang pertama itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah yang terakhir ya. Setelah itu Khadijah wafat ya, barulah Allah perintahkan dia untuk menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Kemudian yang berturut-turut ya Aisyah, Abu Bakar. Ya, jadi sekali lagi Nabi menikah itu bukan karena hawa nafsu ya. Dia menikah itu perintah Allah ya, diantaranya agar dia lebih dekat dengan para sahabatnya ya, seperti misalnya dengan Umar ya, dengan Abu Bakar ya, anaknya Umar yaitu Hafsah yang ditinggal wafat suaminya Umais bin Huzaifah, kemudian dinikahkan atau ditawarkan ya oleh Umar kepada Abu Bakar. Tadinya Abu Bakar nggak mau, akhirnya diserahkan kepada, bukan nggak mau ya, karena dia ingin Nabi kita yang mengambilnya ya, sehingga dia lebih dekat kepada Umar juga. Begitu juga Aisyah ya. Kemudian ada juga yang dia juga menikah dengan Zainab binti Jahsy ya, yang dikawinkan dengan anak angkatnya Zaid. Kemudian Zaid menceraikannya juga.
ini tujuannya adalah untuk mencegah atau membuat atau menentukan syariat. Orang-orang jahiliyah dulu kan kalau menikahin anak istri anak angkat tidak boleh ya, kata itu anak angkat. Anak adalah anak kandung juga, padahal anak angkat itu adalah anak angkat ya. Nabi ditegur ya, tidak boleh mengawini mengangkat anak dinisbatkan dengan bin Muhammad ya, harus dengan dinisbatkan dengan bin ayah kandungnya. Ya, juga dijelaskan juga bahwa anak beliau yang terakhir wafat itu setelah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah, istrinya Nabi ya, istrinya Ali. Jadi anak Rasulullah yang terakhir meninggal adalah Fatimah. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, itu bab 46, bagaimana dengan atau bab sifat Nabi dan budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan dan kesempurnaan fisik serta kesempurnaan keluhurannya, akhlak dan budi pekertinya ya. Yang sulit untuk digambarkan, sebagaimana pengaruhnya adalah hati manusia penuh dengan rasa hormat kepadanya. Para sahabatnya mati-matian untuk mengerumuninya dan mengagungkannya. Dunia tidak mengenal orang sempurna seperti beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi manusia paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik fisiknya, perilakunya, budi pekertinya, akhlaknya dan semuanya ya. Gitu. Orang-orang yang hidup bergaul dengan beliau sangat mencintainya sampai pada batas hayam, artinya apa? Tergila-gila ya, tergila-gila dalam hal yang wajar ya. Gitu. Karena kagum dengan perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak peduli walaupun leher mereka harus putus dan kuku mereka copot di dalam membela beliau. Mereka mencintainya karena kesempurnaannya yang menjadi idaman, yang tidak pernah dikaruniakan kepada seorang pun selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini dijelaskan secara ringkas bahwa riwayat-riwayat yang menjelaskan keindahan dan kesempurnaan beliau sesuai dengan keterbatasan dan pengetahuan penulis maksudnya ya. Saudara yang dirahmati Allah. Yang pertama itu keindahan fisik beliau. Ummu Ma'bad Al-Huzaiyah berkata tentang diri Rasulullah SAW, menjelaskan bentuk fisik beliau kepada suaminya. Ketika beliau melewati kemahnya pada saat hijrah, beliau terlihat sangat tampan, berwajah cerah, bagus bentuk fisiknya, badannya ramping, kepalanya tegak, tampan, kedua matanya lebar dan hitam, bulu matanya lentik, suaranya agak parau, lehernya jenjang, matanya tajam dan gelap, kedua alisnya bak bulan sabit dan bersambung rambutnya kedua alisnya bak bulan sabit dan bersambung ya. Jadi nyambung ininya ya, saking lebatnya ya. Rambutnya sangat hitam, apabila dia terpancar darinya kewibawaan. Apabila berbicara terlihat akrab. Dari kejauhan beliau adalah orang-orang yang paling tampan dan paling elok. Dari dekat beliau adalah orang yang paling bagus dan paling manis tutur katanya ya, dan berharga
sangat berharga ya, tutur katanya manis dan berharga. Kemudian tidak pendek dan tidak panjang, perkataannya lembut, bagaikan mutiara yang tertata rapi. Tinggi badannya sedang, mata yang memandangnya tidak akan mencibir karena posturnya yang pendek dan tidak pula mencela karena posturnya yang tinggi. Jadi tidak tinggi, tidak pendek, sedang dia ya. Tidak bogel. Beliau sallallahu alaihi wasallam bagaikan dahan di antara dua dahan, paling tampak di antara tiga orang ya, dan paling tinggi kedudukannya. Beliau memiliki teman-teman yang selalu mengelilinginya ya, dikelilingi oleh para sahabat ya, Abu Bakar, Umar dan lain-lainnya. Apabila beliau berbicara, mereka mendengarkan perkataannya. Apabila memerintahkan sesuatu, mereka bergegas untuk melaksanakannya. Beliau adalah sosok yang ditaati dan disegani, tidak pernah bermuka masam dan tidak pernah mencela seseorang ya. Ini ada dalam kitab Zadul Ma'ad halaman 45. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, Ali bin Abu Thalib berkata menjelaskan tentang pribadi Rasulullah SAW. Perawakan beliau sedang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, berbadan lebar, rambutnya ikal hitam ya, tidak keriting dan tidak lurus, jadi ikal. Badannya tidak kurus dan tidak pula gemuk, wajahnya bulat, kulitnya putih bersih, kedua matanya lebar, tajam dan hitam, bulu matanya lentik, tulang persendiannya besar, punggungnya kekar, bulu dadanya lembut dan halus, jari jemarinya ya, jari jemari tangannya dan kakinya keras. Apabila berjalan seakan-akan berjalan di jalan yang landai, apabila menoleh seluruh badannya juga menoleh. Di punggungnya ada tanda kenabian dan beliau adalah penutup para nabi. Jadi tanda hitam ya di punggung dia, itu juga waktu yang di awal-awal sudah kita jelaskan bahwa ketika Nabi masih kecil ya, diajak pamannya ke Sam ya, akhirnya ketemu dengan pendeta, kemudian pendeta ingin melihat tanda hitam itu dengan minta izin kepada Nabi kita Muhammad. Dia tentu belum jadi nabi ya, ternyata ada tanda hitam ya, tanda tompel lah istilahnya itu. Jadi itu berlaku hanya untuk nabi ya, kalau kita ada tanda tompel ya itu kekurangan namanya. Cacat, bukan nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus, telapak tangannya paling kekar, dadanya paling jujur perkataannya, paling menepati janjinya, paling lembut jiwanya, paling mulia pergaulannya. Siapa saja yang secara tiba-tiba memandangnya akan merasa kagum padanya, dan siapa saja yang benar-benar bergaul dengannya pasti akan mencintainya. Karena orangnya enak diajak bicara, lembut tutur katanya, dan juga wangi, juga tampan. Jadi setiap orang yang berbicara dengan dia merasa nyaman dekat dia. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, aku sama sekali belum pernah melihat ada orang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Ini dalam kitab Ibnu Hisham bab 1 halaman 401 sampai 402. Juga dalam kitab Jami'at Tirmizi dan sarahnya Tuhfah Al-Ahwazi bab 4 halaman 303. Dalam sebuah riwayat yang lain ya, bahwa dirinya pergelangan tangannya besar, bulu dadanya panjang. Apabila berjalan, badan beliau tegak ke depan seakan-akan turun dari tempat yang tinggi.
dalam kitab Jami' At-Tirmizi ya. Kemudian Jabir bin Samurah berkata, mulut beliau lebar, kelopak matanya panjang, dan kedua tungkainya tidak banyak dagingnya. Dalam kitab Sahih Muslim bab 2 halaman 258. Abu At-Tufail berkata, kulitnya putih, mukanya manis, dan perawakannya sedang. Dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan seperti itu. Anas bin Malik berkata, kedua telapak tangannya lapang. Kemudian ia berkata, kulit beliau putih kemerah-merahan, tidak terlalu putih seperti kapur dan tidak pula coklat. Uban pada rambut kepala dan jenggotnya kurang dari 20 helai. Ini sangat dikit ya. Nah, kayak kita masih kecil bebanan ya. Jadi sempurna ya fisik Nabi, kepribadiannya udah nggak ada duanya ya di dunia ini. Kemudian ia berkata, cambangnya, Anas bin Malik ya berkata, cambangnya sedikit beruban. Dalam sebuah riwayat disebutkan rambut kepalanya sedikit beruban. Abu Juhaifah berkata, saya melihat uban pada rambut di bawah bibirnya. Artinya jenggot ya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga ada ya. Kemudian Abu Juhaifah berkata, saya melihat uban pada rambut di bawah bibirnya. Abdullah bin Busor berkata, di bawah bibirnya ada beberapa helai rambut yang beruban. Ya, ini saya Bukhari juga ya. Dan Al-Bara berkata, beliau berbeda ya. Beliau berdada lebar maksudnya ya. Kata Al-Bara nih. Rambutnya panjang hingga cuping telinga. Jadi segini ya. Nah, panjang ya. Sampai sini dia. Rambutnya panjang hingga cuping telinga. Aku melihatnya memakai baju merah. Dan aku belum pernah melihat sesuatu pun yang lebih bagus darinya. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka mengurai rambutnya karena beliau suka untuk mengikuti ahli kitab. Setelah itu beliau membelahnya. Berkata Al-Bara. Kemudian Al-Bara juga berkata, beliau adalah orang-orang yang paling elok wajahnya dan paling indah fisiknya. Kemudian ia ditanya, apakah wajah Nabi seputih pedang? Ia menjawab tidak, akan tetapi seperti bulan. Dalam sebuah riwayat disebutkan wajahnya bundar. Dalam Sahih Muslim juga ya. Sedangkan Ar-Rabi binti Mu'az berkata, jika aku melihatnya seakan-akan aku melihat matahari yang sedang terbit. Luar cerah ya, nggak pernah mesem, nggak pernah masam istilahnya. Jabir bin Samurah berkata, aku melihat Rasulullah SAW pada suatu malam yang cerah. Aku memandang beliau, kemudian memandang bulan. Beliau memakai baju merah. Ternyata beliau lebih indah daripada bulan tersebut. Masya Allah ya. Bulannya udah indah, apalagi ternyata Rasulullah lebih indah daripada bulan terbit, bulan purnama ya. Kemudian selanjutnya, saudaraku dirahmati Allah, Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah SAW. Seakan-akan matahari beredar di wajahnya. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih cepat jalannya daripada Rasulullah SAW. Seakan-akan dunia ini dilipat untuknya. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengejarnya, akan tetapi ia meninggalkan aku. Ya, di dalam kitab Jami' At-Tirmizi dalam syarahnya Tuhfah Al-Ahwazi halaman
atau halaman 306 bab 4 ya. Ini luar biasa ya. Nabi itu memang jalannya cepat sih, nggak lelet. Jadi sahabat nggak bisa ngejar dia kalau dia jalan cepat dia. Seperti turun dari bukit Al-Barok tadi ya. Kemudian itu menurut perkataan Abu Hurairah. Sekarang Ka'ab bin Malik berkata, apabila beliau gembira, wajahnya bercahaya sehingga terlihat seperti potongan bulan. Hadisnya sahih Bukhari. Kemudian suatu saat Rasulullah SAW berkeringat di sisi Aisyah sehingga wajahnya mengkilap. Maka Aisyah pun menyenandungkan syair Abu Kabir Al-Huzali. Syair seperti ini. Jika aku melihat keringat yang ada di wajahnya, ia bersinar bagaikan kilat yang melintas. Ini dalam kitab Malaksos Tahzib Tarik Dimasik halaman 325 bab 1. Apabila Abu Bakar melihatnya, ia berkata, lelaki jujur lagi pilihan mengajak kepada kebaikan, bagaikan sinar bulan purnama yang dibuntuti kegelapan malam. Kata Abu Bakar ya, dia bersair. Kemudian Umar pernah melantunkan syair juga, karya Zuhair bin Abi Sulma yang berisi pujian terhadap Haram bin Sinan. Jikalau engkau bukan seorang manusia, niscaya engkaulah yang bersinar pada malam purnama. Lalu ia berkata, seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya, fisik Rasulullah, kepribadiannya dan perilakunya, akhlaknya semuanya. Kemudian apabila beliau marah, mukanya memerah, seakan-akan di pipinya ada biji buah delima. Nabi kalau berdakwah atau tausiah gitu ya, tentang kesyirikan, mukanya memerah, keras dia berbicara lantang. Itu Nabi ya. Kalau kita bicara keras-keras tinggalin orang ya. Apalagi orang yang munafik ya. Nggak suka ya. Jabir bin Sumaro berkata, dari Umar ya, kedua betisnya indah, serasi dan beliau tidak pernah tertawa kecuali hanya tersenyum. Apabila aku melihatnya, aku akan berkata, matanya bercelak. Padahal beliau tidak memakai celak. Jadi hitam ya. Gitu. Nah, kayak kita jereng ya. Ya, namanya juga manusia sempurna ya. Udah jereng nggak jelas pula. Masya Allah ya. Udah jereng nggak jelas, milisi Nabi lagi, melakukan bid'ah lagi. Ya, Masya Allah. Soalnya rahmat Allah. Kemudian Ibnu Abbas berkata, gigi depannya renggang ya. Apabila berbicara seakan-akan ada sinar yang terpancar di sela-sela giginya. Hadis riwayat Ad-Darimi, boleh dilihat di Al-Miskah halaman 518 di bab 2-nya ya. Adapun lehernya bagaikan leher boneka seputih perak. Bulu matanya lentik, jenggotnya lebat, dahinya lebar, alisnya melengkung. Nah, luar biasa ya, lentik alisnya ya, bulu matanya melentik, alisnya juga melengkung ya, dan nyambung ya. Alisnya melengkung, rapi dan bersambung. Hidungnya mancung, pipinya halus, dari bagian atas dada hingga pusarnya menjulur bulu halus seperti sebuah batang. Tidak tumbuh pada perut
dan dadanya selain bulu halus tersebut. Kedua lengan dan bahunya berbulu, ya, lengan dan bahunya berbulu. Perut dan dadanya rata, ya, nggak buncit, ya. Orang kebanyakan makan. Kemudian dadanya lebar dan indah, lengannya panjang, telapak tangannya lebar, kedua betis dan kedua lengannya lurus. Lekukan bagian tengah dari telapak kakinya sangat dalam. Jadi lekukan di sini, ya, yang di kan ada kaki itu di sininya nih, kaki ini. Nah, ini ya, sini ini. Dalam, ya. Lekukan bagian tengah dari telapak kakinya sangat dalam. Jari-jari kakinya panjang. Apabila berjalan, beliau melangkah dengan pasti. Langkah kakinya panjang dan melangkah dengan penuh rendah hati. Ya. Jalannya cepat, langkahnya panjang, tapi juga tidak sombong. Ya. Kemudian Anas juga berkata, tadi sudah, ya, tapi ini dia mengulangi lagi kata-katanya, aku belum pernah menyentuh kain sutra sehalus telapak tangan Nabi SAW, dan aku sama sekali belum pernah mencium aroma atau wewangian. Dan di dalam riwayat yang lain, aku belum pernah mencium parfum anbar, kasturi, ataupun yang lainnya seharum aroma atau wewangi Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mah nggak busuk, ya, wangi dia. Karena keringatnya wangi, ya, ludahnya aja diambil sama sahabat, ya, lagi keringatnya. Ya, tanpa berkeringat lah Nabi mah istilahnya, keringatnya wangi soalnya. Kemudian komentar Abu Juhaifah mengatakan, aku pernah menggapai tangannya, kemudian kuletakkan pada wajahku, ternyata tangannya lebih sejuk daripada embun dan aromanya lebih wangi daripada aroma misik. Masya Allah, ya, tangannya aja wangi. Itulah, ya, Nabi Musa. Kemudian Jabir bin Sumaro berkata, kalau itu ia masa kecil, ya, kala itu ya masa kecil, Rasulullah SAW pernah mengusap wajahku. Aku benar-benar merasakan tangan Rasulullah SAW sangat sejuk dan aromanya wangi, seakan-akan beliau telah mengeluarkannya dari bejana minyak wangi. Ini ada dalam Sahih Muslim, ya, bab 2 halaman 256. Kemudian Anas lagi berkata, butiran-butiran keringatnya merupakan minyak wangi yang paling harum. Dan Ummu Sulaim berkata, keringatnya lebih harum daripada minyak wangi. Ini dalam Sahih Muslim juga, ya. Jabir juga berkata, beliau tidak pernah berjalan pada sebuah jalan kemudian diikuti oleh seseorang, kecuali orang tersebut mengetahui bahwa beliau telah berjalan pada jalan tersebut karena aromanya yang wangi. Jadi bekas jalannya aja tuh wangi, ya. Salah, ya. Enak kalau bisa berjumpa Nabi, ya. Ya, kalau itu berjumpa Nabi di akhirat kelak, ya, kita harus mengamalkan sunah-sunah Nabi, ya, ibadah dengan benar, ya. Kalau kita menyelisihin, bagaimana mau ketemu Nabi? Pelaku bid'ah ini, ya, bisa-bisanya menuduh-nuduh orang Wahabi. Di antara kedua bahunya ada tanda kenabian seperti telur burung merpati. Menyerupai warna tubuhnya, terletak pada tulang bahu kirinya, seperti genggaman tangan. Di atasnya ada tahi lalat sebesar kutil. Ya, itu ciri-ciri Nabi, ya. Insyaallah. Selanjutnya kita masuk ke poin kesempurnaan jiwanya dan kemuliaan akhlaknya. Tadi fisiknya, ya. Sekarang kesempurnaan jiwa dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW diistimewakan dengan kefasihan lisannya, keindahan retorikanya. Hal itu merupakan letak keutamaannya dan sesuatu yang telah dikenal. Berperangai luas, jelas lapasnya, ya, cedal ya. Ringkas bicaranya, nggak berbelit-belit. Ya, kalau berdoa juga Nabi nggak pernah berbelit-belit. Jelas. Minta kepada Allah A atau B, nggak bertele-tele. Ya. Jadi jelas lapasnya, ringkas berbicaranya, benar maknanya. Ya. Jadi kalau bicara orang ngerti, nggak perlu bertanya lagi. Gitu. Ya manusia bicara nggak jelas, ngalur ngidur, orang jadi nggak ngerti ya. Tanpa dibuat-buat. Ya, jadi benar maknanya tanpa dibuat-buat. Beliau telah dikaruniai jawami'ul kalim atau kalimat ringkas ya, tapi mengandung makna yang tepat. Mempunyai mutiara-mutiara hikmah yang indah dan menguasai logat orang-orang Arab. Berdialog dan berbicara kepada setiap kabilah sesuai dengan logat dan bahasa mereka. Jadi ketemu kabilah ini ya dia ngikutin logatnya itu, kabilah tersebut. Jadi seneng ya. Mereka didakwahin juga. Tertanam padanya kekuatan luar biasa, menguasai bahasa orang-orang dusun serta kefasihan menguasai terhadap bahasa orang-orang Arab. Kekuatannya Nabi itu berlipat-lipat ya. Lebih dari dua kali lipat manusia biasa. Sampai dia pernah dulu ditantang sama ahlu gulat ya, yang kuat nggak ada yang bisa ngalahin. Katanya, ya Nabi Allah, kalau kamu mau bergulat dengan aku, bertarung, kalau bisa mengalahkan aku masuk Islam. Baik kata Nabi, itu gulat kalah dia. Malah nggak masuk Islam ya, bohong doang. Ya, Allahu a'lam. Berbudaya serta menguasai keindahan sastra mereka yang didukung dengan bantuan ilahi yang diberikan kepadanya melalui wahyu. Penyantun, beliau juga penyantun, beliau juga sabar, pemaaf di saat mampu membalas. Jarang orang seperti ini ya. Kalau dia mampu membalas, dibalas, digebuk-gebuk tuh orang kalau salah. Tapi kalau Nabi enggak, padahal dia mampu untuk membalasnya. Makanya termasuk penghuni surga itu orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, ya padahal dia bisa membalasnya. Penyantun, sabar, pemaaf dan di saat mampu membalas. Dan sabar pada saat tertimpa musibah merupakan sifat-sifat yang ditanamkan Allah kepadanya. Setiap orang yang penyantun pasti mempunyai kesalahan dan kekeliruan. Berbeda dengan Rasulullah SAW, semakin banyak gangguan yang dihadapinya, semakin bertambah kesabaran beliau. Dan tidak ada kesalahan orang bodoh yang tertuju padanya kecuali menambah kemurahan hati beliau. Ya, banyak orang mencaci maki, melempari kotoran, ya. Dia sabar, tetap sabar, dia hanya berdoa. Akhirnya orang tersebut malah tertarik ya dengan dakwah beliau SAW. Kemudian yang selanjutnya Aisyah ya, Aisyah istrinya SAW berkata ya, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi ya, dia menceritakan tidaklah Rasulullah SAW itu diberi kesempatan untuk memilih antara dua perkara kecuali beliau memilih yang termudah di antara keduanya selama tidak mengandung perbuatan dosa. Itu satu sifat yang mulia juga ya.
Jangan milih yang sulit kalau ada yang mudah. Jadi praktis-praktis saja hidup itu kan. Apabila mengandung perbuatan dosa, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jauh darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas seseorang karena kepentingan pribadi, akan tetapi karena syariat Allah telah dilanggar sehingga beliau membalasnya karena Allah. Jadi Nabi kalau kesalahan pribadi aja dia nggak mau balas, ya sudahlah. Tapi kalau melanggar syariat Allah, dia akan membalasnya, ya. Misalnya menghina Allah, menghina syariat, itu akan dibalas. Ada sahabat yang mengatakan begini, Nabi itu pengecut lah segala macam, tukang makan, nggak berani jihad, gitu kan. Akhirnya diadukan ke Nabi, akhirnya orang itu minta sama Nabi nggak pernah kasih, ya. Karena dia udah melecehkan syariat. Ya, kalau di Indonesia orang melecehkan syariat aman-aman aja, harusnya dipenggal. Nah, kalau masalah pribadi biarin, nggak apa-apa. Malah Nabi doakan, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang paling jauh dari kemarahan dan orang yang paling cepat ridho, artinya rela, ya. Sungguh mulia, ya, akhlak beliau. Sifat kedermawanan dan kemurahan hati beliau benar-benar tidak ada tandingannya. Beliau dalam hal memberi seperti pemberian orang yang tidak takut miskin. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya setiap malam dari bulan Ramadan untuk mengajarkan kepadanya Al-Quran. Kemurahan hati Rasulullah SAW dalam memberikan sesuatu kebaikan lebih cepat daripada angin yang bertiup kencang. Ya, Nabi itu kalau berbuat baik atau lagi bersedekah, ya, lebih cepat dari angin, ya. Angin itu kalah cepatnya. Dan Nabi nggak seperti orang, istilahnya nggak takut miskin, ya. Dia sangat dermawan sekali. Ini ada dalam Sahih Bukhari, ya. Kemudian Jabir berkata, Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu kemudian berkata tidak. Jadi kalau Nabi itu kalau dipintain pasti ngasih apa aja. Nggak pernah seperti kita, ya, minta untuk apa, banyak macam-macam, ya. Berapa? Itulah sifat manusia, ya. Kalau mengikuti arahan Nabi susah, akan bisa kita. Tapi kita berusaha untuk mengikuti perilaku beliau. Jadi setiap dia diminta nggak pernah bilang tidak, pasti dikasih. Kalau emang ada itu di dia, ya, di diri dia. Keberanian, kejantanan, kekuatan dan kepahlawanan beliau di saat berhadapan dengan musuh sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah orang yang paling berani menghadapi berbagai kondisi yang sulit. Ya, ini sudah dibuktikan di perang Uhud dan di perang-perang yang lain, ya. Sahabatnya lari, dia enggak. Karena sahabat yang itu banyak yang melindungi dia malahan. Telah berulang kali para pahlawan dan para pemberani lari ketakutan dari beliau. Beliau tetap tegar dan tidak goyah. Maju terus, pantang mundur dan tidak pernah gentar. Berapa banyak pemberani yang telah melarikan diri dan mundur dengan kekalahan. Kemudian Ali berkata, apabila peperangan telah memanas dan serangan semakin seru, kami berlindung di balik Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan musuh daripada beliau. Ini ada dalam kitab As-Sifa karangan Al-Qadiyat, ya. Bab 1 halaman 89, dan hal yang serupa telah diriwayatkan oleh para penulis kitab tersebut. Anas berkata, suatu malam
penduduk Madinah dikejutkan oleh suatu suara. Orang-orang menuju ke tempat kedatangan suara, akan tetapi Rasulullah SAW bertemu mereka sewaktu beliau kembali dari arah suara tersebut. Ternyata Rasulullah SAW telah mendahului mereka. Beliau mengendarai kuda milik Abu Thalha yang tak berpelana. Di leher beliau tergantung sebilah pedang. Beliau berkata, kalian jangan takut, kalian jangan takut. Nabi pemberani ya. Beliau selain pemberani ya, beliau juga sangat pemalu dan sangat menjaga pandangan matanya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, beliau lebih pemalu daripada gadis perawan yang dipingit. Apabila beliau tidak suka pada sesuatu, dapat diketahui dari raut mukanya. Ya. Kalau nggak suka dengan sesuatu, dia bisa dilihat dari mukanya ya. Pandangannya tidak terfokus pada satu orang. Beliau adalah orang yang selalu menundukkan pandangannya. Lebih lama memandang ke bawah daripada memandang ke atas. Segala pandangannya merupakan pengamatan. Tidak berbicara dengan seseorang dalam hal-hal yang tidak terpuji karena malu dan karena kemuliaan jiwanya. Beliau tidak mau menyebut nama seseorang yang beliau dengar melakukan sesuatu yang tidak beliau sukai. Akan tetapi beliau berkata, mengapa orang-orang berbuat seperti ini? Beliaulah yang lebih pantas menyandang pujian dalam perkataan para daqqa. Menundukkan pandangan karena malu dan kewibawaannya. Tidak berbicara kecuali saat tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW adalah orang yang paling adil, orang yang paling menjaga kehormatan, paling tepat di perkataannya, paling dapat menjaga amanah. Hal ini telah diakui oleh kawan maupun lawan. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya dan dijadikan sebagai pemutus perkara pada masa jahiliyah. Ya, sudah dipercaya. Waktu pedagang-pedagang yang pergi haji menitipkan barang tuh sampai 2 hari ya, nggak berpindah dari situ. Nabi tungguin aja sampai orang itu datang lagi, kurang lebih seminggu kalau nggak salah. Kemudian waktu membangun Ka'bah juga gitu, nah, dialah yang terpilih sebagai yang memasang Hajar Aswad itu, karena yang lain-lain mau bertengkar, mau saling-saling, saya yang masang ya. Suku-suku itu sampai hampir bertengkar. Kemudian datanglah Nabi ya. Dan dia belum jadi Nabi pada waktu itu ya. Dia belum jadi Nabi, dia dibikin orang yang terpercaya. Kemudian At-Tirmizi meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Abu Jahal berkata kepada Rasulullah SAW, kami tidak mendustakanmu, akan tetapi kami mendustakan risalah yang engkau bawa. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innahum la yukazzibunaka walakinnaz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Artinya karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, Al-An'am ayat 33. Selanjutnya, saudara yang dirahmati Allah, Heraklius pernah bertanya kepada Abu Sufyan ya, ketika dia masih kafir ya, Abu Sufyan. Apakah kalian menuduhnya sebagai seorang pembohong sebelum ia mengatakan apa yang telah ia katakan? Abu Sufyan berkata tidak. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling rendah hati dan paling jauh dari kesombongan. Beliau melarang para sahabatnya berdiri untuk menghormatinya, sebagaimana dilakukan bangsa-bangsa lain untuk menghormati raja-raja mereka. Ya. Jadi sahabat pengen tuh kalau dia datang, Nabi lewat pengen berdiri, pengen hormat lagi, sujud.
melarang. Jadi ini juga merupakan dalil nih. Nggak boleh kita begitu ada presiden datang kita berdiri, ada Pak Lurah datang kita berdiri, seolah-olah menghormati dia. Ya nggak ada, sama saja ya. Saking rahmat Allah, beliau SAW mengunjungi orang-orang miskin dan duduk-duduk bersama orang-orang fakir. Ya. Menghadiri undangan hamba sahaya, duduk di antara para sahabatnya seakan-akan beliau salah satu dari mereka. Jadi nggak congkak, nggak ingin dihormatin gitu, enggak. Itulah laku Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW menyambung dan menjahit sandalnya sendiri ya, menjahit bajunya sendiri, mengerjakan pekerjaan rumah dengan tangannya sendiri, sebagaimana salah seorang dari kalian melakukannya di rumah. Beliau seperti manusia pada umumnya, membersihkan pakaiannya dan menyelesaikan urusannya sendiri. Beliau adalah orang yang paling menepati janji, suka menyambung silaturahim, orang yang sangat pengasih dan penyayang terhadap orang lain, orang-orang yang paling baik dalam bergaul dan berperilaku, paling baik akhlaknya, orang yang paling jauh dari akhlak yang tercela, tidak berkata buruk, tidak pula suka mencela, tidak suka melaknat, tidak bersuara keras di pasar dan tidak membalas perbuatan buruk dengan keburukan pula. Akan tetapi beliau memaafkannya dan membiarkannya. Beliau tidak membiarkan seseorang berjalan di belakangnya, tidak membedakan diri dari budak-budaknya dalam hal makanan dan minuman. Ya, suka membantu, ya, suka membantu orang Nabi kita Muhammad SAW. Dia suka membantu orang yang membantunya. Sama sekali tidak mengatakan hus atau nggak kayak anak kita ya, kepada pembantunya, dan tidak mengkritiknya dalam apa yang dikerjakan maupun yang ditinggalkan. Beliau menyukai orang-orang miskin yang duduk-duduk bersama mereka, melayat jenazah. Ya. Kalau ada yang meninggal, Nabi melayat walaupun tanpa sahaya ya. Dan tidak meremehkan orang fakir karena kefakirannya. Dalam satu perjalanan, beliau memerintahkan untuk menyembelih seekor kambing. Salah satu di antara mereka berkata, aku yang menyembelihnya. Yang lainnya berkata, aku yang mengulitinya. Yang lainnya lagi berkata, aku yang memasaknya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, aku yang mengumpulkan kayu bakarnya. Mereka berkata, cukuplah kami saja yang mengerjakannya. Jadi orang-orang pengen aku yang motong, aku yang bersihkan, aku yang masak. Kata Nabi, aku yang nyari kayu bakarnya. Dan luar biasa merakyat ya, pemimpin dunia itu ya. Dia berkata, aku tahu bahwa kalian saja sudah cukup untuk mengerjakannya, akan tetapi aku tidak suka untuk diistimewakan dari kalian semua. Karena sesungguhnya Allah tidak suka melihat hambanya diistimewakan dari teman-temannya. Kemudian beliau berdiri dan mengumpulkan kayu bakar. Ya, luar biasa ya. Kalau kita baru punya pangkat sedikit aja udah rasanya pengen dihormatin terus ya. Ngasih orang sedikit aja rasanya udah kayak terima kasih lu sama gue. Nah, kan gitu. Masya Allah ya. Simaklah perkataan Hindun bin Abi Halah yang memberikan kepada kita gambaran tentang pribadi Rasulullah SAW. Ya. Ini si Hindun ya berkata ya, Rasulullah SAW adalah orang yang mudah tersentuh perasaannya
selalu berpikir, tidak mempunyai waktu untuk berleha-leha, tidak berbicara kecuali jika perlu, banyak diam, dan kalau berbicara beliau memulai pembicaraan dan menutupnya dengan seluruh bagian mulutnya. Tidak hanya asal-asalan dalam berbicara ya, dengan ujung bibirnya saja. Ya. Jadi kalau selesai dia tutup mulutnya dengan serapat-rapatnya ya, nggak asal-asalan. Ya, dengan ujung, atau dengan ujung bibirnya saja dia, enggak ya. Berbicara dengan jawami'ul kalim, perkataan singkat tapi mengandung makna yang luas, jelas, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga menguranginya. Lembut perkataannya, tidak kasar dan tidak pula remeh. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mensyukuri nikmat walaupun sedikit, tidak mencela sesuatu, tidak pernah mencela makanan yang beliau rasakan dan tidak pula memujinya. Tidak ada yang dapat meredakan kemarahannya apabila kebenaran dihujat sehingga beliau memenangkannya. Tidak marah dan tidak membela dirinya sendiri, akan tetapi beliau memaafkannya. Apabila menunjuk pada sesuatu, beliau menunjuk dengan seluruh jarinya. Apabila takjub atau kagum ya terhadap sesuatu, beliau membalik telapak tangannya. Apabila marah, beliau menghindar dan berpaling. Dan apabila gembira, beliau menundukkan pandangannya. Kebanyakan tawanya adalah senyum, berkilau seperti tetesan embun. Masya Allah ya, kebahagiaan Nabi ya. Beliau selalu menahan lisannya kecuali pada hal-hal yang bermanfaat baginya, mempersatukan para sahabatnya dan tidak memecah belah persatuan mereka, menghormati orang-orang yang terhormat pada setiap kaumnya, dan memberikan wewenang kepadanya untuk mengatur kaumnya, memberikan peringatan kepada orang-orang dan menjaga diri dari mereka tanpa menyembunyikan sifat kemanusiaannya dari salah satu di antara mereka. Selalu menanyakan sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kemana-mana dia selalu menanyakan sahabat-sahabatnya ya. Mana si Fulan, mana si Fulan, bagaimana kabarnya, sehat atau tidak, kan gitu. Ya. Jadi beliau SAW selalu menanyakan sahabat-sahabatnya dan bertanya kepada orang-orang tentang permasalahan mereka, memuji kebaikan dan membenarkannya, mencela kejelekan dan menghinakannya, sederhana, tidak suka menyelisihi, tidak lalai karena khawatir mereka akan lalai atau bosan. Setiap keadaan yang ada pada dirinya merupakan hal yang biasa, tidak kikir dalam menyampaikan kebenaran dan tidak pula melampaui batas. Gitu ya. Saudara yang dirahmati Allah, orang-orang yang dekat dan cinta kepadanya adalah orang-orang yang terbaik di antara mereka. Orang yang paling utama baginya adalah orang-orang yang paling banyak nasihatnya, dan orang-orang yang paling agung baginya adalah orang-orang yang paling banyak bantuan dan pertolongannya. Ya. Rasulullah SAW tidak duduk dan berdiri kecuali dalam keadaan berzikir. Ya, Rasulullah itu tidur aja berzikir ya. Tidak duduk pada suatu tempat yang istimewa. Apabila telah sampai pada suatu kaum, beliau duduk pada tempat duduk yang tersisa dan memerintahkan untuk melakukan hal yang serupa. Memberikan kepada setiap teman duduknya akan haknya sehingga teman duduknya tidak menganggap bahwa ada seorang yang lebih dihormati daripada dirinya. Siapa saja yang duduk atau berdiri bersamanya karena memerlukan bantuannya, beliau bersabar menunggunya sehingga orang tersebut pergi dengan sendirinya. Tidak ada seorang pun yang meminta kepadanya sesuatu yang ia butuhkan. Ya.
Jadi tidak ada ya seorang pun ya, tidak ada seorang pun yang meminta kepadanya sesuatu yang ia butuhkan, kecuali beliau memberinya atau menolaknya dengan perkataan yang halus. Orang-orang merasa senang dengan keutamaan dan kebaikan akhlak yang dimilikinya, sehingga beliau seakan-akan bapak bagi mereka. Mereka saling mendekat kepada beliau dalam kebenaran dan berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan di hadapannya dengan bertakwa. Majelis mereka adalah majelis yang penuh dengan keramah tamahan, malu, sabar, dan amanah. Tidak ada suara-suara yang keras di dalamnya. Tidak ada perbuatan maksiat dan tidak dikhawatirkan akan adanya kesalahan di dalamnya. Mereka saling mencintai karena takwa, menghormati yang lebih tua, mencintai yang lebih muda, membantu orang yang membutuhkan, dan menghibur orang-orang yang terasing. Rasulullah SAW selalu bergembira dan berakhlak mulia, lemah lembut tutur katanya, tidak kasar dan tidak keras suaranya, tidak berkata keji, tidak mencela, bukan seorang pemuji. Memuji juga enggak dia ya. Selalu mengabaikan hal-hal yang tidak beliau sukai, dan beliau tidak pernah berputus asa. Beliau telah meninggalkan untuk dirinya sendiri 3 perkara. Yang pertama itu meninggalkan riya, meninggalkan sikap berlebih-lebihan. Dan yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Dan telah meninggalkan untuk orang lain 3 perkara. Ya, untuk orang lain 3 perkara. Tidak mencela seorang yang tidak menghinanya, tidak membuka aibnya, dan tidak berbicara kecuali pada perkara-perkara yang diharapkan pahalanya. Ya. Apabila berbicara, beliau membuat orang-orang yang duduk di sekitarnya terdiam, seakan-akan dia atas kepala mereka, seakan-akan di atas kepala mereka ada seekor burung, yang mencegah dia ribut ya, atau berkata-kata ya, orang-orang tersebut ya. Apabila beliau diam, mereka baru berbicara. Mereka tidak saling berebut untuk berbicara di hadapan beliau. Kalau ada orang yang berbicara di hadapan Rasulullah SAW, mereka diam mendengarkan hingga ia selesai berbicara. Beliau tertawa pada hal-hal yang mereka tertawa karenanya dan mengagumi hal-hal yang mereka kagumi. Beliau bersabar dalam menghadapi orang asing yang berbicara kasar. Beliau berkata, apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, maka bantulah. Beliau juga berkata SAW, beliau tidak pernah mencari pujian kecuali dari orang yang tidak berlebih-lebihan dalam memuji. Kemudian perkataan Kharijah bin Zaid, Nabi SAW adalah orang yang paling terhormat dalam majelis. Hampir tidak ada perkataan yang keluar. Banyak diamnya, tidak berbicara pada hal yang tidak perlu. Berpaling dari orang-orang yang berkata tidak baik. Tertawanya adalah senyum, perkataannya jelas, tidak berlebihan dan juga tidak menguranginya. Dan tawa para sahabatnya pada saat bersama beliau adalah tersenyum karena menghormati dan mencontoh beliau. Ya. Secara keseluruhan atau secara global, Nabi SAW memiliki sifat yang sempurna yang tidak ada bandingannya. Allah telah mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman kepadanya sebagai pujian terhadapnya dalam surah Al-Qalam ayat ke-4 ya. Auzubillah
A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan sifat-sifat inilah di antara hal-hal yang dapat mendekatkan jiwa, kemudian menimbulkan kecintaan dalam hati dan menjadikannya sebagai panglima yang setiap hati cenderung kepadanya, menundukkan watak kaumnya yang sebelumnya enggan untuk menerimanya, sehingga mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, ya, karena akhlak beliau, ya. Sifat-sifat yang kami sebutkan tadi merupakan goresan ringkas dari kesempurnaan dan keagungan sifatnya. Adapun hakikat keagungan dan kesempurnaan yang dimilikinya merupakan perkara yang tidak bisa diketahui dan tidak bisa diukur kedalamannya. Siapakah yang dapat mengetahui hakikat orang yang paling agung di dunia ini, yang telah mencapai tingkat kesempurnaan yang paling tinggi, berjalan di bawah cahaya ilahi, sehingga akhlaknya adalah Al-Quran, ya. Aisyah sendiri mengatakan bagaimana akhlak Nabi itu Al-Quran. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Muhammad dan kepada para keluarganya, sebagaimana Engkau telah menyampaikan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha suci. Ya Allah, berikanlah berkah-Mu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan barokah-Mu kepada Ibrahim dan kepada keluarganya. Sungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha suci, ya. Ini selawat kepada Nabi, ya, seperti selawat pada saat kita tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, ya. Itu yang sahih seperti itu, ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, ya, dalam Syarah Nabawiyah ini, ya, tentang sifat dan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga visi beliau, ya. Nanti juga di akhir detik-detik atau di akhir bab ini, yaitu detik-detik wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sangat mengharukan, ya, sangat sedih, ya. Saya sampai meneteskan air mata, dan mohon maaf, ya, atas kehilafan saya, ya, atau keminiman ilmu saya atau kebodohan saya. Saya tidak bermaksud melecehkan siapapun, ya. Saya tidak maksud menggurui siapapun, ya, karena kebenaran itu hanya milik Allah, ya. Kebodohan itu hanya ada pada diri saya, dan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada kalian semua, ya. Kita berdoa kepada Allah agar apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya terutama, ya, dan diri antum semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.